Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Elvina Zula Rahmat di liputan seputar Sukoharjo. Baik pemirsa, siang hari ini terlaksana pembekalan kuliah kerja nyata tematik penggerak berbasis masjid Universitas Ibrahimi Sukoharjo Situbondo tahun akademik 2023-2024 bersama pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Pelaksanaan acara pembekalan peserta kuliah kerja nyata atau KKN 2024 penggerak berbasis Masjid Universitas Ibrahimi bersama pengasuh berjalan sukses. Acara ini dihadiri oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, dan turut pula Nyai Haja Juwairia Fawaid, segenap panitia pelaksana serta seluruh peserta KKN. Acara dimulai dengan pembacaan Rotibul Haddad, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan simbolis BPJS Ketenagakerjaan kepada para peserta KKN. Proses baiat penggunaan fasilitas KKN juga dilaksanakan, simbol pertanggungjawaban peserta dalam menjaga amanah selama menggunakan fasilitas tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi wallahi Allahi saya berjanji dengan sebenar-benarnya bahwa apabila telah mendapatkan rekomendasi pengasuh tentang izin menggunakan laptop, notebook dan kamera, maka satu akan saya gunakan hanya untuk kepentingan tugas KKN sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan LP2M Universitas Ibrahimi Sukoharjo. 2. Tidak akan saya gunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, peraturan Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo, seperti pornografi, game, webcam, dan lain sebagainya. 3. Tidak akan saya gunakan di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh pimpinan LP2M Universitas Ibrahimi Sukoharjo. 4. Tidak akan mempassword laptop, notebook dan kamera sehingga kapanpun pimpinan LP2M Universitas Ibrahimi Sukoharjo dan petugas keamanan bisa membuka dan mengecek semua isi yang ada dalam laptop saya. 5. Akan menyimpan laptop, notebook dan kamera hanya di tempat yang telah ditentukan oleh pimpinan LP2M Universitas Ibrahimi Sukoharjo. 6. Tidak akan dipinjamkan, dipindah tangankan kepada orang lain. 7. Tidak akan menjadi seorang pengecut, munafik, dan pengkhianat. 8. Apabila ternyata saya mengingkari perjanjian ini, maka saya siap menerima sanksi dan konsekuensi dari LP2M Universitas Ibrahimi Sukoharjo dan Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo.
yang seberat-beratnya, yaitu berpuasa selama 3 hari, laptop, notebook, dan kamera disita selamanya untuk Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, dan divonis sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Demikian surat perjanjian dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Dan untuk lebih menguatkan perjanjian ini, maka saya bubuhi tanda tangan di atas materai. Alhamdulillah, pada hari ini telah terlaksana acara pelepasan peserta KKN oleh pengasuh Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Peserta KKN Universitas Ibrahimi pada tahun ini akan diberangkatkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024. Untuk tahun ini lokasi KKN ada pengembangan dari tahun sebelumnya. Tahun kemarin ditempatkan di Kabupaten Bondowoso untuk putri dan Kabupaten Banyuwangi untuk putra. Untuk tahun ini peserta putri kami terjunkan di Kabupaten Jember bagian utara, dan untuk peserta putra kami terjunkan di kepulauan di Sumeneb, yakni meliputi Kepulauan Raas, Kepulauan Sepudi, dan Kepulauan Kangean. Karena ada perbedaan lokasi dari tahun kemarin, terutama untuk peserta putra yang harus menyeberang pulau, sehingga ada beberapa persiapan-persiapan ekstra yang dilakukan oleh panitia. Salah satunya koordinasi terkait lokasi yang akan ditempati, yakni kami berkoordinasi dengan pengurus Iksas, baik Iksas Raas, Iksas Sepudi, dan juga Iksas Kangean. Alhamdulillah disepakati untuk Kepulauan Raas ada 6 posko yang akan kita tempati, Kepulauan Sepudi juga 6 posko, begitu pula di Kepulauan Kangean. Harapannya peserta KKN yang kami terjunkan bisa memberikan banyak manfaat di tengah-tengah masyarakat, utamanya berkenaan tentang syiar Islam, syiar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Kemudian acara dilanjutkan dengan taujihat dan irsyadat yang disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, yakni Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, yang memberikan arahan serta motivasi kepada seluruh peserta KKN untuk selalu menjaga semangat dan dedikasi dalam melaksanakan tugas di masyarakat, yang kemudian ditutup dengan doa. Kegiatan yang dilaksanakan tentu harapan cita-citanya adalah membawa nilai-nilai pesantren ke masyarakat, memperkenalkan pesantren ke masyarakat melalui berbagai kegiatan, terutama keagamaan sebagai ciri khas Universitas Ibrahimi. Dengan kesan bahwa seakan Sukorejo pindah ke posko, ini menunjukkan bahwa masyarakat merasakan aura nuansa religiusitas spiritual yang ada di pesantren berpindah ke masyarakat. Yang semula di desanya atau sekitar dusun posko itu sehari-hari hening atau hanya tetabuhan musik-musik, berganti dengan Rotibul Haddad, berganti dengan syiiran Ongkudul Lujain, berganti dengan qasidah-qasidah ala Sukorejo. Itu yang mereka rindukan, itu yang mereka akan tangisi saat perpisahan nantinya.
Dan itu yang berkesan. Selain karena faktor teman atau SKN di bulan Ramadan, KKN ini juga berkontribusi memotivasi para calon santri baru untuk memilih pondok pesantren kita sebagai pilihannya. Terkesan ketika para santri mahasiswa saat bertugas di poskonya, sehingga ada yang sudah berazam, nanti kalau tahun depan anak saya sudah lulus SD atau sudah lulus SMP akan saya mondokkan, karena saya terinspirasi melihat bagaimana akhlak, kiprah, peran, keilmuan para santri mahasiswa Sukorejo saat melaksanakan KKN. Itu yang mereka sampaikan. Tahun ini sebanyak 352 peserta putra yang akan ditempatkan di 21 posko dan 3 posko untuk peserta KKN khusus Ketua Kamar. Posko-posko tersebar di Jatisari Arjasa, Kotakan Situbondo, dan Kaliangat Banyuglugur. Dan yang menjadi hal baru pada pelaksanaan KKN tahun ini yakni penempatan posko KKN yang juga didelegasikan untuk Pulau Raas, Sepudi, dan Kangean dalam bentuk 18 posko dengan masing-masing 6 posko di setiap pulau. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sebagai peserta KKN tahun 2024 Universitas Ibrahimi, kami sangat senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa mengikuti pembekalan dan sekaligus pelepasan oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Sofia Sukorejo, yang mana pada pembekalan kali ini merupakan pembekalan yang gelombang kedua. Sebelumnya dilaksanakan pembekalan pada tanggal 15 sampai dengan 16 khusus yang putra, dan diisi dengan materi-materi yang akan kita kerjakan selama kita berada di KKN. Pada kesempatan kali ini ada beberapa pesan pengasuh yang kami catat. Yang pertama itu terkait dengan yang mana pengasuh tetap menekankan kepada niat untuk memperbarui niat sebelum kita melaksanakan kuliah kerja nyata di poskonya masing-masing. Harapan kami sebagai peserta KKN pada tahun kali ini bagaimana seluruh peserta KKN sukses dan lancar dalam melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata pada tahun kali ini. Khususnya posko kami di Kangean yang bertempat di Desa Apal, Dusun Angkatan, bagaimana kami selaku koordinator desa bisa merangkul teman-teman di posko di Kangean. Dan untuk peserta putri yang berjumlah sebanyak 625 peserta yang akan tersebar di 43 posko dan 4 posko khusus Ketua Kamar. Posko-posko ditempatkan di Jember mencakup 6 kecamatan yakni Jelbuk dengan 6 posko, Sukowono dengan 8 posko, Sumber Jambe dengan 7 posko, Ledukombo dengan 8 posko, Kalisat dengan 7 posko, dan Mayang dengan 7 posko. Kegiatan KKN ini akan berlangsung selama 40 hari mulai dari 25 Juli hingga 4 September 2024 mendatang. Diharapkan seluruh peserta KKN dapat melaksanakan tugas dengan baik dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat di tempat mengabdi dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama pembekalan. Juga sebagai bentuk implementasi nyata dari keilmuan yang telah digembleng pada meja kampus belajar. Saya di sini sebagai salah satu peserta KKN pada tahun akademik 2023-2024. Alhamdulillah pembekalan pada pagi menjelang siang hari ini berjalan dengan lancar, yang dihadiri oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Sofia Sukorejo. Harapan saya pada pembekalan ini semoga teman-teman dapat menerapkan apa yang sudah didapatkan dari pembekalan pada tahun ini. Dan pesan saya untuk seluruh mahasiswi yang mengikuti pembekalan bisa menjaga muroah kesantriannya.